Apa kabar kelas 1? Gimana keadaan saat ini? Semua sehat? Puji Tuhan. Kita akan masuk pelajaran kita bab 3 ya. Memelihara diri sendiri ya. Kenapa kita harus memelihara diri kita? Ya, itu nanti akan kita bahas. Tapi seperti biasa kita akan memuji Tuhan bersama-sama terlebih dahulu ya. Oke. Akan tinggal diam. Kami tak akan tinggal tenang. Kami tak akan pernah menyerah sampai kami akan melihat pemulihan terjadi. Kami tak akan tinggal diam. Kami tak akan tinggal tenang. Kami tak akan pernah menyerah sampai kami akan melihat pemulihan terjadi. Indonesia bangkit dan bersinar. Indonesia bersih dari corona. Haleluya, pujian yang sangat indah. Kita tetap berharap supaya Indonesia bersih dari corona dan kita kembali ke kehidupan yang seperti biasanya normal ya. Baik, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami akan belajar walaupun jarak jauh, tapi kami percaya Tuhan hadir di tempat kami atau di rumah kami masing-masing. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita lanjut pelajaran kita ya anak-anak. Memelihara diri. Kenapa kita harus memelihara diri? Ayo, memelihara diri sendiri. Kenapa? Kenapa kita harus jaga diri kita harus rawat diri kita? Kenapa? Anak-anak, ada yang tahu? Angkat tangan siapa yang tahu kenapa kita harus memelihara diri kita? Ya, nanti Bapak jelasin ya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Siapa yang senang dengan berenang? Ayo, angkat tangan.
Ya, nama juga anak-anak pasti senang berenang. Siapa yang pernah melakukan seperti ini? Ketika ada banjir di rumah atau di dekat rumah atau di mana saja, kamu ikut berenang. Ada yang pernah? Ya, pasti ada yang pernah melakukan seperti ini ya. Ketika ada banjir, dia senang. Anak-anak pasti senang, tapi orang tua yang pusing ya, karena rumah kebanjiran. Ya, peralatan rumah bisa rusak. Bersihin rumah susah. Tidur susah, semua serba susah. Tapi anak-anak pernah Bapak perhatikan, ketika banjir mereka senang. Itu waduh bisa berenang gratis lagi katanya. Aduh, senang banget itu ya. Nah, ini lagi siapa yang pernah main bola di lumpur? Nih. Ini banyak orang senang main bola di lumpur. Kenapa? Ketika dia jatuh tidak sakit, tapi ini lari sangat sakit ini. Capek sekali karena kakinya nempel di lumpur ya. Nah, ini semua mainannya kotor ya. Kotor terus. Nih, waktu masih kecil banget, mungkin waktu masih TK atau playgroup, siapa yang suka main di tanah? Ayo angkat tangan. Pasti pernah melakukan. Bapak dulu waktu kecil juga pernah melakukan seperti ini. Ini pernah Bapak lakukan berenang ya ketika banjir, terus main bola di lumpur atau main lumpur, terus main di halaman rumah. Bapak juga pernah melakukan karena inilah dunia anak-anak ya. Terus siapa yang pernah bermain di atas? Pasti udah pernah ya. Tadi pertanyaan Bapak diulang lagi sini. Siapa yang suka bermain seperti gambar di atas? Semua pasti pernah melakukan. Tapi ada yang, oh ya Pak, saya dulu tidak pernah berenang Pak, tapi main lumpur. Ya ada. Oh saya nggak pernah main lumpur Pak. Saya mainnya ketika banjir pernah Pak. Ada juga. Iya Pak, dua-duanya nggak ada. Tapi saya pernah main tanah waktu kecil ya. Semua pasti ada pernah melakukan itu. Ada yang main di teras, ada yang pokoknya main-mainan lah ya. Nama juga anak-anak pasti pernah bermain-main ya. Oke anak-anak, coba perhatikan di bawah itu ada, coba di like dulu videonya ya. Di like di YouTube itu di like, terus di subscribe. Terus kalau punya teman, tetangga yang tidak ada guru agama Kristen ya, boleh dikirim ya, supaya anak-anak yang lain juga bisa dapat pelajaran seperti ini. Ya, ini juga anak-anak belajar untuk melayani, menyampaikan apa yang kita pelajari ini tentang firman Tuhan juga ya. Dan jangan lupa dibunyikan loncengnya ya, supaya ketika Bapak mengirimkan, anak-anak juga dapat notifikasinya. Tubuhku adalah milik Tuhan. Kenapa? Karena Tuhanlah yang menciptakan tubuh kita. Ya, tubuh kita itu adalah milik Tuhan. Ingat waktu Adam dan Hawa diciptakan, itu Tuhan yang menciptakan, berarti itu milik Tuhan. Ya. Tubuhmu itu dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki itu adalah milik Tuhan. Sebagai pemilik tubuh, Tuhan mau supaya manusia itu menjaga dan memelihara tubuh ini, ya. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Berarti Tuhan mau supaya kita menjaga tubuh kita ini dan memelihara tubuh kita. Anak-anak juga diperintahkan yang ada di rumah saat ini untuk menjaga tubuhnya. Contohnya, jangan mencori-cori tubuh kita. Ya, ada orang pernah Bapak lihat dia lagi pusing-pusing, dicorek-corek tangannya, diluka-lukain tangannya, itu tidak baik. Atau memukul diri sendiri. Ya, ingat ketika pernah dengar cerita tentang Nabi Elia bersama dengan nabi-nabi Baal, mereka mau berdoa supaya dewa menurunkan api dari langit. Mereka memukul-mukul tubuh mereka supaya dewa mereka menurunkan api. Ternyata tidak, itu sudah merusak tubuh mereka. Ya, sedangkan Elia dia hanya berdoa, Tuhan turunkan api, turun api. Ya, beda dengan nabi-nabi itu, mereka merusak tubuh mereka supaya dewa mereka menurunkan api. Nah, itu merusak tubuh ya. Nah, ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 dengan 14. Anak-anak yang sudah bisa baca boleh dibaca ya. Yang belum bisa baca minta sama orang tua untuk diajari baca. Apa sih yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 13 sampai 14? Nah, di sini dikatakan,
Tuhan yang membentuk buah pinggangku, titik-titik lanjutannya nanti baca, anak-anak boleh baca, bahwa Tuhanlah yang membentuk tubuh kita ini. Ya, membuat pinggang kita, membuat kepala kita, tangan kita, kaki kita, itu semua Tuhan yang membentuk. Makanya disebut tadi bahwa tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya, jadi kita harus menjaganya. Ya, Tuhan membentuk tubuh manusia begitu sempurna dan ajaib. Ya, sempurna dan ajaib. Bayangkan, Tuhan menciptakan hidung kita lubangnya ke bawah. Coba kalau ke atas, bayangkan itu kalau hujan langsung masuk ke hidung. Atau mulut kita ada di depan. Coba kalau mulut kita di belakang, makanya bagaimana? Masa makanya begini, ya kan? Salah. Lagi. Terus kaki kita di bawah. Supaya kita berjalan, kaki kita di bawah. Coba kalau seandainya kaki kita di atas, bagaimana kita jalannya? Ya kan? Itu Tuhan ciptakan sempurna dan ajaib. Kenapa ajaib? Tuhan tata semua di dalam tubuh kita itu, bagaimana usus kita, bagaimana jantung kita, paru-paru kita, mata kita, urutannya bagaimana. Tuhan atur sedemikian rupa sehingga sempurna. Ya. Terus ada pertanyaan, pernah dulu kelas 1 mungkin Bapak udah pernah jelasin itu, Pak, tapi kenapa ada orang lahir anggota tubuhnya tidak lengkap? Dia tidak mempunyai tangan, atau dia buta, atau dia kakinya nggak ada. Itu semua dalam rencana Tuhan. Pasti ada rencana khusus yang Tuhan berikan buat dia. Ya, jadi kita tidak boleh menghakimi. Oh, itu karena dosanya si A, itu karena dosanya si B. Nggak boleh. Itu rencana Tuhan. Ya, kita tidak boleh jadi hakim. Oke? Baik. Aku merawat tubuhku dengan benar. Bagaimana caranya kita merawat tubuh kita tadi? Ya. Nah, artinya berarti kita harus mandi setiap hari. Siapa di sini yang sudah mandi tadi pagi? Ayo. Sudah mandi belum? Siapa di sini yang sudah? Nah, ini gambar mandi nih. Dia pakai sabun ya supaya wangi dan bersih, ya. Sikat gigi. Siapa yang sudah sikat gigi? Sudah? Oke. Ya, Bapak juga udah sikat gigi supaya segar. Nah. Terus mencuci tangan. Saat-saat ini kita di masa pandemi COVID-19 ini, kita dianjurkan oleh pemerintah dari Dinas Kesehatan, kita harus rajin mencuci tangan, ya. Rajin mencuci tangan supaya ketika ada kotoran atau virus di tangan kita itu terbuang dari tangan kita dan kita bisa makan atau bagaimana, terserahlah, tangan kita sudah bersih, ya. Sudah cuci tangan belum? Sudah, ya. Baik. Memakai pakaian yang bersih. Ya, pakaian kita harus pakaian yang bersih. Jangan sudah 3 hari, 4 hari pakaian kita tidak diganti-ganti. Itu baunya. Coba pernah nggak? Mungkin ada kain lap di rumah, ya. Coba ambil, cium, bau nggak? Pasti bau kan? 1 hari aja pun kita pakai itu langsung bau. Apalagi kalau untuk berhari-hari. Nah, demikian juga baju kita. Kalau kita nggak ganti, itu bau, ya. Jadi harus diganti supaya tubuh kita sehat, ya. Terus ketika kita kurang sehat, kita harus minum obat. Itu merawat tubuh kita. Kita makan obat, contohnya kalau flu, minumlah obat flu, ya. Kalau pilek, minumlah obat pilek. Kalau batuk, minumlah obat batuk. Jangan lagi flu minum obat batuk, nggak nyambung, ya. Kalau dia sakit mata, diminum obat sakit perut, ya nggak nyambung, ya. Obat sakit perut, ya obat sakit perut. Kalau sakit kepala, ya obat sakit kepala, ya, supaya tubuh kita sehat. Itulah cara merawat tubuh kita. Terus istirahat yang cukup, ya, istirahat yang cukup. Jangan begadang. Anak-anak lagi ada yang begadang, ya. Ada Bapak pernah dengar ada anak-anak itu tidurnya malam sampai jam 4, ada jam 3, ya. Anak-anak itu normalnya tidur ya jam 9, ya, atau paling lama jam 10, ya. Anak-anak sudah bisa tidur supaya ketika bangun pagi tubuh segar dan sehat untuk mengikuti pelajaran. Ya, perhatikan ini, dia harus istirahat tidur yang banyak, ya. Istirahat yang cukup, ya, jangan banyak juga, nanti kebanyakan juga sehat, ya. Cukup tidurnya, ya.
Yang Tuhan hendaki buat tubuh kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam untuk tubuh kita itu? Yaitu tadi cara merawat tubuh. Sekarang apa yang Tuhan mau supaya buat tubuh kita itu? Ya, yaitu memelihara. Ya, ini memelihara. Memelihara diri kita berarti hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, memelihara hidup kita, memelihara diri kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana? Yaitu persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, hidup kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Perkataan kita, sikap kita harus berkenan di hadapan Tuhan. Ya, sopan santun terhadap orang yang lebih tua, termasuk ayah dan ibu. Jadi kalau ada orang yang lebih tua di atas kita, kakak kelas kita, kita harus menghargai mereka. Ya, jangan suka-suka kita sama kakak kelas kita atau orang lebih tua kita, suka-suka kita ngomong. Tidak boleh. Ya, kita harus menghargai orang yang lebih tua, apalagi terhadap ayah dan ibu di rumah. Harus kita dengar-dengaran. Ya. Terus bagaimana lagi? Yaitu mensyukuri apa yang Tuhan beri. Jangan apa-apa mengeluh. Oh Tuhan, aku begini. Oh Tuhan, aku miskin. Oh Tuhan, aku belum makan. Oh Tuhan, rumahku begini. Ya Tuhan, aku cuma begini. Nggak boleh. Kita harus bersyukur. Ya, apa yang Tuhan kasih. Ya, contohnya kita tinggal di rumah yang mungkin sempit. Tetap bersyukur. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Terus kita makannya, orang lain makannya enak-enak. Kita cuma makan ikan asin sama kerupuk. Itu pun harus bersyukur. Ya, bersyukur apa yang Tuhan kasih. Jangan mengeluh. Ya, apalagi kita marah-marah sama orang tua. Aku maunya makan ini. Aku maunya minum ini. Aku maunya pakaian ini. Nggak boleh. Jangan kita mengatur orang tua kita. Nggak boleh. Ya, orang tua kita memberi sesuatu itu karena mungkin dia ada sepatu, contohnya kita mau minta sepatu, aku maunya harga yang 500.000 gitu, padahal orang tuanya sanggupnya 200.000. Tidak boleh kita memaksakan, nggak mau gitu, nggak boleh. Itu dosa, melawan orang tua tidak boleh. Ya, aku mau makannya di mall, aku mau makannya di rumah makan, aku bosan di rumah. Nggak boleh. Apa yang dimasak oleh orang tua, pasti orang tua itu memberi yang terbaik buat anaknya. Ya, nggak ada yang bilang bosan makan ini melulu, makan tempe tahu melulu. Nggak boleh. Tidak boleh. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Hormati orang tuamu. Ya, itu hukum yang kelima. Ini kita kan masih belajar tentang hukum yang kelima. Hormati orang tuamu. Apapun yang diberikan orang tua, bersyukur. Ya, menghargai orang lain kalau ingin dihargai. Kamu ingin dihargai kan? Berarti kamu juga harus menghargai orang lain, teman-temanmu. Jangan maunya kamu harus disayang, kamu juga harus sayang sama temanmu. Ya, maunya kamu disayang orang tuamu, kamu nggak mau sayang sama orang tuamu, salah. Orang tuamu sayang sama kamu, anak-anak juga harus sayang terhadap orang tuanya. Kakak atau adiknya sayang sama kamu, kamu juga harus sayang terhadap kakak dan adikmu. Jadi harus saling berbalasan. Jangan maunya kamu harus diikutin adikmu, maunya kamu yang memerintah adikmu. Tapi ketika adikmu minta tolong sama kamu nggak mau, nah itu nggak boleh. Ya, harus saling menghargai. Ya, menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Itu semuanya yang tadi yang berlainan dengan perintah Tuhan itu perbuatan dosa, tidak boleh. Ya, harus contohnya tadi harus menghormati orang tua, ya, menghargai teman, menghargai adik kita, kakak kita, orang yang lebih tua dari kita, guru kita. Ya, harus kita saling menghormati. Itulah yang Tuhan mau. Ya, supaya apa yang Tuhan kasih kepada kita pelihara dengan baik. Ya, demikianlah pembelajaran hari ini. Jadi Bapak mengingatkan lagi, pelihara tubuh kita sebagai ciptaan Tuhan. Tubuh kita adalah milik Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.